Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 15 Februari 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hati yang Berpesta. Hati yang berpesta. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 15 ayat yang ke-15. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kitab Amsal, tentunya seluruh bagian firman Allah yang secara khusus banyak memberikan nilai-nilai yang sangat luar biasa untuk hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, hati yang berpesta. Sahabat seperjalanan mungkin belum pernah mendengar bagian ayat ini ataupun pernah mendengar kemudian lupa. Dan ayat ini sangat luar biasa, dan kalau ingin mengingat tentang kitab Amsal ini sangat mudah sekali. Karena pasalnya 15 dan ayatnya pun ayat yang ke-15. Sehingga kalau mau disingkat, diingat saja A1515. Artinya Amsal 15 fase ayat yang ke-15 bunyinya demikian. Hati orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang gembira hatinya selalu berpesta. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ini ada dua kata yang cukup menarik, yaitu kesusahan dan juga gembira. Kemudian buruk dan kemudian hati yang berpesta. Apa itu kesusahan? Sewaktu kita tanya kepada setiap orang, apa itu kesusahan? Maka setiap orang akan punya jawaban yang berbeda-beda, karena setiap orang punya kesusahan juga yang berbeda-beda. Ada orang yang rumah tangganya baik-baik tapi susah ekonominya. Ada ekonominya yang baik tapi rumah tangganya berantakan. Ada orang yang sehat tapi tetap tidak pernah bersyukur karena yang dikejar bukan kesehatan, hal lain yang belum didapatkan. Namun ada orang yang sakit namun tetap bersyukur. Karena mengapa? Karena dia bisa menerima keadaan karena satu dan lain hal yang membuat dia sakit. Banyak sekali sahabat seperjalanan, khususnya kaum wanita, yang terkena penyakit yang sangat spesifik, yaitu berkenaan dengan miom, berkenaan dengan kanker, berkenaan dengan tumor. Sedemikian banyak yang minta didoakan, namun responnya itu berbeda-beda. Ada yang sangat gelisah, sangat khawatir, ada yang menyalahkan Tuhan, ada yang kemudian bisa menerima sakit yang dialaminya, namun kemudian tidak punya biaya. Ada yang punya biaya, kemudian bisa menerima keadaannya, namun kemudian efektivitas kehidupannya menjadi sangat terganggu, dan itu yang membuat dia susah. Karena dengan sakitnya dia tidak bisa lagi berfungsi kehidupannya dengan secara baik. Kesusahan setiap orang itu berbeda. Tetapi ayat ini dikatakan hari orang berkesusahan. Ayat ini berbicara apa saja disusahkan. Maka Alkitab mengatakan orang yang apa saja dibuat susah, maka buruk semuanya. Itu ayat firman Tuhan yang berkata. Banyak hal itu punya alasan kita boleh bersusah hati. Namun banyak hal yang disusahkan oleh sekelompok orang, namun tidak menjadi kesusahan buat orang lain. Buat orang yang kemudian menyikapinya dengan sikap yang tepat, kesulitan dianggap adalah sebuah proses menuju keberhasilan. Sakit penyakit adalah sebuah ingatan bahwa disinilah saatnya untuk memperbaiki pola hidup yang menyebabkan dia sakit. Dia akan atur pola berpikir, pola merasa, pola makan, pola tidur, sehingga membuat dia akan berjuang. Namun orang yang berkesusahan itu buruk semuanya. Karena orang yang berkesusahan biasanya tidak akan mengoreksi kenapa sampai hidup berkesusahan. Dia akan menyalahkan orang lain, dia akan menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan. Itu orang yang berkesusahan. Dia tidak bisa memetik apa manfaat, apa faedah, apa tujuan Tuhan mengizinkan kesusahan itu terjadi. Namun pada ayat yang pada kalimat berikut dikatakan, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Sahabat seperjalanan, apakah kegembiraan buat setiap orang pun juga berbeda, sama dengan kesusahan. Ada orang bergembira kalau dia dapatkan 1000. Ada orang yang bergembira kalau dia dapatkan 100. Ada orang yang bergembira kalau dapat 10. Ada orang yang bergembira kalau hanya dapat 1 saja. Karena bagi dia mengalami kemajuan sekalipun 1 langkah saja. Namun bagi orang yang tidak pernah puas dan tidak pernah
bersyukur untuk kehidupan, maka dunia dalam genggaman tangannya pun dia tetap akan hidup berkesusahan. Firman Tuhan berkata, orang yang hidupnya penuh dengan kegembiraan, hatinya selalu berpesta. Ini ayat luar biasa. Kegembiraan diidentikan dengan sebuah pesta. Artinya kalau orang yang hidupnya penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan, maka sepanjang hidupnya adalah sebuah pesta. Dia bisa menciptakan segala sesuatu menjadi sebuah kegembiraan pesta. Karena kita tahu sahabat seperjalanan, setiap pesta adalah sebuah kegembiraan. Pesta pernikahan kegembiraan karena ada sepasang insan yang menikah. Pesta kemenangan sebuah kegembiraan karena dia mencapai katakanlah sebuah tingkatan yang lebih tinggi lagi. Pesta ulang tahun dia bergembira karena dia berulang tahun dan dirayakan. Ulang tahun pernikahan dan pesta apapun juga. Namun pesta itu akan usai sahabat seperjalanan. Tidak ada pesta yang terus menerus. Kalaupun terus menerus, maka pesta menjadi hal yang biasa. Bagaimana hidup kita menjadi sebuah pesta sepanjang kehidupan kita? Apa yang firman Tuhan katakan? Orang yang hatinya gembira, itu hatinya selalu berpesta. Pada ayat ke-16 dikatakan penjelasan yang lebih mendalam. Lebih baik sedikit barang disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta disertai kecemasan. Orang yang cemas, orang yang khawatir, orang yang curigaan, orang yang tidak percaya, hidupnya akan mengalami kesusahan. Betul, kesusahan disebabkan oleh sebuah keadaan finansial, keadaan keluarga dan segala sesuatunya. Namun tatkala kesusahan disikapi sebagaimana penjelasan di awal tadi, bahwa kesusahan itu mengingatkan kita ada hal-hal yang salah yang kita perbuat yang kita perlu perbaiki. Kesusahan pun juga menjadi cermin bahwa ingat tatkala engkau dalam kesusahan, sewaktu engkau kemudian mengalami kegembiraan, mengalami keberhasilan, jangan lupa orang-orang yang pernah mengalami kesusahan lebih mudah merasakan orang-orang lain yang sedang mengalami kesusahan. Seseorang yang pernah terkena api dan tahu panasnya api, dia akan bisa merasakan orang yang tersulut api dan tahu apa itu sakit karena terkena panasnya api. Orang yang pernah tertusuk duri ikan, kemudian menyelip di kerongkongan, dia akan bisa merasakan bagaimana rasanya tatkala makan ikan ada duri yang terselip di kerongkongan, menyusahkan sekali. Jadi artinya kesusahan pun punya manfaat, kesusahan pun punya nilai pendidikan, kesusahan juga menjadi cermin bahkan menjadi cambuk kita untuk memperbaiki diri apa yang salah sehingga saya mengalami kesusahan. Namun tidak selalu orang yang sedang mengalami kesusahan selalu salah. Namun selalu ada niat-niat baik Allah, ada rencana Allah, ada dalam izin Tuhan sehingga Tuhan mengizinkan kesusahan dalam hidup kita. Sahabat seperjalanan, bagaimana hidup kita mengalami pesta setiap hari? Firman Tuhan menjelaskan, hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Mari sahabat seperjalanan, kita buat hidup ini setiap hari dengan pesta, karena kita memiliki hati yang penuh dengan kegembiraan. Setiap hari adalah kemenangan, karena kita memiliki hati yang penuh gembira, bersyukur dan bersuka cita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat pembelajaran kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari hari ini. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan, jadikan hatimu selalu berpesta setiap hari. Amin.